Ibu Rubiasa Pruden dari SDI Berai 1 Ende Flores NTT. Motivasi saya menjadi seorang guru itu agar bisa mendidik anak dari yang belum mengenal huruf sampai bisa mengenal huruf, mengenal bunyi, terus ke suku kata, ke kata menjadi satu kalimat. Itu motivasi saya menjadi seorang guru. Metode mengajar yang saya terapkan di kelas itu metodenya tanya jawab, kemudian permainan di sini permainan huruf, permainan suku kata, permainan kalimat-kalimat, kata-kata kemudian menjadi satu kalimat, kemudian permainan angka-angka. Metode yang disukai itu metode permainan huruf. Yang paling pengalaman saya yang paling berkesan menjadi guru itu yaitu menghadapi anak dengan karakternya yang berbeda-beda, itu yang paling berkesan itu. Capaian terbesar saya itu yaitu saya bisa mendidik anak dari yang belum bisa mengenal huruf sampai bisa mengenal huruf, mengenal bunyi, kemudian dirangkai menjadi suku kata, menjadi kata, dan menjadi suatu kalimat. Itu kalau saya menemukan siswa yang kurang bergairah dalam mengajar itu, saya memberikan motivasi. Di sini motivasi yang saya berikan itu mungkin saya memberikan buku-buku, mungkin buku-buku cerita dari Taman Bacaan Pelangi yang banyak gambarnya dengan sedikit kata-katanya, memotivasi mereka, memacu mereka agar mereka bisa tahu isi dari cerita itu. Kalau mau tahu isi ceritanya berarti kita harus bisa membaca. Nah, jadi caranya seperti saya memotivasinya. Kelebihan saya itu saya bisa membimbing siswa dari yang belum mengenal huruf sampai bisa mengenal huruf dan bisa membaca. Cara saya bekerjasama dengan rekan guru lain untuk mensukseskan tujuan sekolah itu, yaitu seandainya ada dalam guru-guru di dalam sekolah kami yang menemukan kendala-kendala dalam proses belajar mengajar, itu bisa kami lakukan pertemuan dan melakukan sharing di situ, menyampaikan kekurangan-kekurangan mungkin ada dalam kelas yang harus dipenuhi, mungkin medianya atau alat peraganya. Pengalaman yang paling berkesan saat saya SD itu yaitu di kelas 1 itu saya sudah bisa membaca dengan dibimbing oleh guru yang paling lemah lembut. Guru yang saya paling favorit waktu SD dulu itu adalah Ibu Katarina Supu. Kenapa saya memfavoritkan Ibu Katarina? Karena itu gurunya mungkin umurnya sudah dewasa, jadi cara membimbing siswanya juga itu sangat lemah lembut, tidak pernah marah. Ya marah sih ini, tapi lemah lembut, ramah terhadap anak. Menurut saya guru yang sudah bekerja puluhan tahun tapi gajinya masih di bawah UMR itu sedih juga sih. Kalau bisa itu diperhatikanlah guru seperti itu, dinaikkanlah upahnya. Menurut saya pemerintah memperhatikan kesejahteraan guru yaitu dengan cara mensamaratakan upahnya. Jadi tidak membeda-bedakan yang ini sudah disertifikasi atau ini yang belum. Iya, saya setuju dengan pernyataan yang mengatakan guru sejahtera, pendidikan maju. Kalau sudah gurunya sejahtera, otomatis dia akan fokus di dalam kelas, akan fokus mengajar siswanya. Sukses menjadi guru itu, yang pertama itu harus
sabar. Syarat suksesnya harus sabar. Sabar di sini itu sabar menghadapi anak-anak dengan berbagai karakter yang berbeda-beda. Kemudian syarat sukses yang kedua itu harus memenuhi syarat sukses yang kedua itu dalam proses pembelajaran itu metode yang diajarkan kepada siswa itu harus bervariasi. Kemudian harus ada alat peraganya, sumber-sumbernya, media pelajarannya itu juga. Jadi itu siswa akan memacu siswa untuk terus belajar, dan keingintahuannya itu akan muncul terus selama proses belajar mengajar. Menurut saya sih tidak setuju dengan pernyataan kami sudah tua tidak bisa belajar lagi. Saya rasa saya tidak setuju dengan pernyataan itu. Walaupun kita tua, kita harus belajar hal-hal yang baru juga. Masa pembelajaran yang saya terapkan pada masa pandemi COVID-19 ini, yaitu kami belajarnya itu dari rumah. Guru itu berkunjung dari rumah ke rumah, berkunjung siswa dari rumah ke rumah, memberikan tugas, setelah itu mengambil tugas yang diberikan, memberikan buku-buku untuk dibaca di rumah. Dan alhamdulillah kegiatan itu, karena dengan di waktu itu dibagi juga buku dari perpustakaan kepada siswa, itu alhamdulillah juga itu siswanya itu punya kemauan sekali untuk membacanya itu. Jadi saya intinya kelas 1 itu kan membaca. Jadi waktu itu setelah saya ke rumah tes membacanya, alhamdulillah sudah bisa membaca.